Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan design thinking mengenai produk kami yaitu K-Chain-Felt. Izin memperkenalkan diri, saya Anasya Siti Anjani dan rekan-rekan saya ada Ayu Sekar Askia, ada Malika Maharani, Akila Anin Naila, Amberlyn Floyd, Negari Gendis Ayu, dan Artika Sari Nur Cahyani. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ayu Sekar Askia. Jadi di sini saya akan menjelaskan define problem, art, dan chart menurut data dari Radar TV. Berdasarkan data dari Radar TV tahun 2025, terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan terhadap penggunaan back charm dan keychain di kalangan anak muda Indonesia. Data dari Asosiasi Retail Mode Indonesia atau ARMI mencatat bahwa penjualan kedua jenis aksesoris ini meningkat hingga 34% pada semester pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aksesoris seperti keychain tidak hanya berfungsi sebagai pemanis tampilan tas, tetapi juga sebagai media ekspresi diri dan identitas pemiliknya. Tren ini juga dipengaruhi oleh konten di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Banyak anak muda mata atas menggunakan berbagai aplikasi dengan desain karakter populer bermotif lucu. Dari fenomena tersebut, kami melihat adanya peluang dan juga masalah yang bisa diangkat dalam bidang art dan charm, yaitu bagaimana menciptakan produk keychain yang kreatif, menarik, dan memiliki nilai personal bagi pengguna muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini selain data dari Radar TV tahun 2025, kami juga menemukan data pendukung dari Volja pada tahun 2024 yang menunjukkan tren serupa. Menurut laporan tersebut, impor keychain di Indonesia meningkat hingga 262% selama periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk keychain di pasar Indonesia sangat tinggi. Bahkan sebagian besar produk tersebut masih didatangkan dari luar negeri, seperti Cina, Malaysia, dan juga Taiwan. Artinya, pasar dalam negeri sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk keychain lokal yang kreatif dan juga berkualitas, agar tidak selalu bergantung pada barang impor. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya impor menjadi peluang bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menciptakan produk handmade yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah empathy mapping untuk memahami perspektif orang lain terkait produk yang akan kami produksi. Kami mewawancarai 3 responder dan berikut kesimpulan dari hasil wawancara kami. Berdasarkan hasil respon dari beberapa responder, mereka sering melihat gantungan kunci lucu berbahan kain felt dijual di toko online, seperti Shopee dan TikTok Shop, dan juga di bazar sekolah, dengan desain populer seperti karakter kartun, huruf, atau bentuk makanan lucu. Mereka mendengar dari teman dan sosial media bahwa keychain handmade terlihat unik dan imut, walaupun ada kekhawatiran soal bahan flanel yang mudah kotor dan rusak. Saat melihat produk seperti ini, mereka merasa gemas dan tertarik, juga senang dengan desain yang sesuai dengan minat dan karakter favoritnya. Karena dianggap menunjukkan kepribadian dan selera sendiri, dalam perilakunya, mereka cenderung melihat desain dan warna terlebih dahulu, lalu membagikan foto gantungan kunci di sosial media jika merasa puas dengan tampilannya, namun mereka juga pernah kecewa karena kualitas tidak sesuai dengan ekspektasi atau desain terlalu umum untuk kurang orisinal. Di sisi lain, mereka merasa puas dan bangga saat menemukan keychain yang unik, estetik, dan dikustomisasi karena memiliki nilai personal dan kesenangan tersendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Berikut adalah ide dan brainstorming kami mengenai keychain heartfelt. Yang pertama ada masalah yang dihadapi. Produk keychain felt masih kurang inovatif dan sulit menarik minat pasar digital karena desain yang monoton, serta belum ramah lingkungan. Hasil brainstorming pertama ada personalized keychain, nama, inisial, bentuk sesuai permintaan. Yang kedua ada eco-friendly felt keychain dari bahan kain flanel yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada interaktif online shop untuk kustomisasi desain. Yang keempat ada gift set keychain untuk acara atau souvenir. Yang kelima ada collaboration keychain dengan brand lokal atau sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada idea dan brainstorming keychain heartfelt. Ada 3 ide terbaik. Yang pertama, personalized keychain. Pelanggan dapat memesan nama, inisial, dan bentuk sesuai keinginan. Dengan nilai jual, produk unik, personal, cocok sebagai hadiah, dan menciptakan keterikatan emosional dengan konsumen. Yang kedua, eco-friendly felt keychain. Dengan menggunakan kain flanel ramah lingkungan atau bahan daur ulang. Nilai jualnya mendukung tren eco lifestyle dan meningkatkan citra positif merek terhadap isu keberlanjutan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, interaktif online shop. Platform digital yang memungkinkan pelanggan mendesain sendiri keychain secara interaktif, kayak contohnya memilih warna, bentuk, dan teks. Nilai jualnya memberikan pengalaman belanja kreatif dan meningkatkan minat pembelian daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada nilai tambah produk. Yang ke-1, desainnya yang unik dan dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Yang kedua yaitu ramah lingkungan dan juga dapat mengikuti tren modern masa kini. Dan yang ketiga yaitu terintegrasi dengan teknologi digital, e-commerce interaktif, contohnya seperti Shopee, TikTok Shop, dan lain-lain. Terakhir, ada prototype keychain heartfelt. Di sini kami mempunyai 3 contoh prototipe awal dari produk kami. Kami menamainya keychain heartfelt karena produk ini menggunakan bahan dasar kain flanel yang tebal atau biasa disebut heartfelt dengan tingkat kepadatan lebih baik, memastikan gantungan kunci ini lebih kokoh, tidak mudah melar, dan tahan lama dibandingkan bahan flanel biasa yang memiliki tekstur kain berongga dan tipis. Lalu, kami menggunakan jahitan veston atau blanket stitch di seluruh tepi, yang tidak hanya berfungsi menguatkan, tapi juga memberikan nilai estetika, kerajinan tangan yang rapi, detail wajah menggunakan bordir tangan, atau benang menjamin kualitas yang lebih tinggi daripada hanya sekedar ditempel atau di-print. Dengan ukuran yang pas dan ringan, prototipe ini telah lolos uji ketahanan untuk digunakan sehari-hari. Cocok digantungkan di berbagai macam model dan ukuran tas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.